Mereka berempat berjalan beriringan, sementara Jack Danu sudah mendahului mereka yang berbincang. Hambali, aku sudah bertanya kepada Jack saat menerima pesan telepati dari Diana, kenapa si kembar dadak disertakan. Menurut Jack, bahwa untuk kali ini si kembar harus disembunyikan keberadaannya. Pasti aneh menurut kalian bukan? Diana sudah berhasil melarikan Ambar dengan memanfaatkan kelingan Reni dan Reno yang lagi asik masuk karena kerinduan mereka setelah lama tidak berjumpa. Mereka saling menyayangi. Saat itulah Diana berhasil membawa kabur Ambar. Nah, kalau si kembar tidak disembunyikan, pasti menelan kurban entah Reni atau Reno yang harus menjaga Ambar. Tentu Durmagata akan meminta pertanggungjawaban Reni dan Reno. Kamu tahu kan sifat Durmagata, tidak segan membunuh orang demi cita-citanya menjadi Raja Mataram. Jack tidak menghendaki adanya korban di antara Reni dan Reno, orang tidak terlibat, itu saja. Boy Gatot, terima kasih Hambali atas penjelasanmu. Kini aku baru mengerti, aku tidak pernah berpikir sejauh itu. Yoshiko, terima kasih Hambali, informasi yang sangat berguna agar kita tidak penasaran. Diana Sunaringsasi, tepat apa yang diperkirakan Jack. Aku pun juga berpikir demikian saat menggendong Ambar. Pasti nanti Reni ataupun Reno dihukum kakaknya. Maka aku sangat berhati-hati tidak meninggalkan jejak. Yang jadi masalah tentu saja jejak si kembar sendiri yang tertinggal di kursi. Mudah-mudahan jejak itu sudah dibersihkan oleh keduanya. Kalau tidak, susah untuk berbohong kepada Durmagata dan Guru Macan Kumbang. Kemudian mereka berlima berjalan lagi beriringan. Tidak berapa lama sampailah mereka di perkemahan Nulingga Kertapati beserta para prajuritnya komplit dengan keperluan logistiknya. Terbukti kelihatan asap mengepul, juga bau masakan untuk keperluan pasukan yang siap bertempur. Kini Diana Sunaringsasi mendekati prajurit jaga. Paman, kami berlima ingin menghadap Raja Nulingga Kertapati. Prajurit jaga, untuk apa? Diana Sunaringsasi, untuk memberitahukan tentang kerajaan Mataram saat ini. Prajurit jaga, tunggu sebentar di sini semua, biar temanku yang akan melapor. Beberapa saat kemudian, prajurit pelapor tadi membawa seorang prajurit. Ini perintah, kalian semua dipersilahkan masuk menghadap raja kami. Tetapi kalian harus digeledah dulu. Tidak boleh membawa senjata tajam atau apapun yang dapat digunakan sebagai senjata. Kalau ada senjata dipersilahkan meninggalkan di dalam pos. Diana Sunaringsasi, silahkan kami digeledah. Tidak ada seorang pun yang membawa senjata tajam. Penjaga, silahkan masuk bergantian. Akan aku periksa. Kemudian Hambali masuk dalam pos pemeriksaan. Tidak berapa lama kemudian Hambali keluar, disusul oleh Boy Gatot, kemudian Jack Danu, disusul oleh Yus Eko. Kini giliran Diana Sunaringsasi. Apakah aku sebagai wanita juga diperiksa? Penjaga, tidak ada pengecualian. Maka kini giliran Diana yang masuk. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara teriakan penjaga yang memeriksa, memekik kesakitan, kemudian keluar dari pos pemeriksaan dengan rahang meleset ke kiri, disertai oleh Diana yang berada di belakangnya memegang tangan kanan penjaga yang dipuntir. Diana, ayo antar kami ke Raja Nulingga Kertapati sekarang. Kalau tidak, tanganmu aku puntir. Penjaga pemeriksa, maksudnya aku bisa dibunuh. Diana Sunaringsasi, itu kesalahanmu sendiri. Maka penjaga pemeriksa dibarengi dengan keempat teman Diana untuk menutupi keadaan penjaga pemeriksa menuju ke kemah raja. Setelah masuk di kemah raja,
Segera Diana mendorong prajurit penjaga yang dengan segera menyembah minta diampuni. Diana, maaf Paduka, kalau aku melakukan ini karena prajurit penjaga kurang ajar saat memeriksa aku sebagai wanita. Seharusnya sebagai prajurit menghargai seorang wanita. Ini memeriksa dengan meraba-raba. Rasanya kurang sopan. Nulinggo Kertamati, iyakah kamu melakukan seperti itu? Prajurit yang rahangnya meleset ke kiri segera mengangguk-angguk mengiyakan dan menyembah meminta untuk dibebaskan. Nulinggo Kertapati, siapa namamu wanita cantik? Diana Sunarengsasi. Namaku Diana Sunarengsasi, Paduka Raja. Nulinggo Kertapati, apakah Diana memaafkan prajuritku? Diana Sunarengsasi. Iya Paduka, aku memaafkan dia. Wajar sebagai manusia khilaf. Nulinggo Kertapati, nah, prajurit kamu dengar Diana memaafkan kamu. Kalau tidak hukuman penggal sudah dilaksanakan. Prajurit pemeriksa, maksudnya terima kasih sambil menyembah raja. Diana Sunarengsasi. Prajurit kesini. Lihat jari telunjuk tangan kananku ini baik-baik. Ayo lihat ada apa. Obat rahangmu ada di sini. Prajurit jaga segera datang ke depan Diana dengan perasaan takut, namun serius melihat tunjuk jari Diana. Sambil mengapatin jari telunjuk Diana, dengan secepat kilat tangan kiri Diana menampar rahang prajurit penjaga yang meleset ke kiri agar kembali ke tempat dudukan semula. Terdengar teriakan mengaduh prajurit pemeriksa. Terima kasih Den, rahangku sudah kembali ke tempat asalnya. Sekali lagi terima kasih. Ia segera meninggalkan tempat. 3, 4, 2. Melihat adegan tersebut, semua jadi terhenyak, termasuk Nulinggo Kertapati, Patih, dan kepala pasukannya, karena jarang melihat adegan seperti itu. Namun bagi kelompok pendaki Gunung Semeru, sudah mengerti seperti apa yang terjadi. Hanya Boy saja yang menggerutu dalam hati, karena pengobatannya dituruh oleh Diana tanpa seizinnya. Nulinggo Kertapati, nah, siapa di antara kalian menjadi juru bicaranya? Aku ingin tahu apa maksud kedatangan kalian ke sini. Jack Danu, aku Baginda, namaku Jack. Nulinggo Kertapati, ada apa kedatanganmu kemari? Jack Danu, ampun Baginda, mohon kedatangan Baginda ke Mataram dibatalkan. Karena kalau bantuan Baginda hanya 100 prajurit ini, sangat mudah dikalahkan oleh prajurit pemberani kerajaan Mataram. Maka sebaiknya pasukan Paduka segera dikembalikan ke timur. Tetapi Paduka Raja Nulinggo Kertapati saja yang menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan ramalan tempo hari terhadap kerajaan Mataram. Paduka termasuk daftar pencarian orang oleh kerajaan Mataram. Maka kalau Paduka menyerahkan diri, aku antar menghadap Raja Mataram, Samaratungga sekarang juga. Mendengar rajanya diremehkan, diminta untuk menyerahkan diri, seketika Patih dan kepala pasukannya gemeretuk giginya, menahan marah, namun tidak dapat mendahului kehendak rajanya. Nulinggo Kertapati, jadi kamu hanya berlima ini, apa sanggup menghadapi pasukanku yang berjumlah 100 ini? Jack Danu, kami berlima ini memang siap mati untuk menjaga kerajaan Mataram, Paduka. Nulinggo Kertapati, aku ingin melihat kemampuan kalian, sehingga berani mengusulkan agar membatalkan niatku membantu Durmagata. Coba hadapin duluin jagoku kepala pasukan yang bernama Dadung Wesi Haji. Siapa Jack jagomu? Jack Danu, jagoku adalah Boy yang tangannya dibebat, Paduka. Adu jago harus ada syarat menang atau kalah. Nulinggo Kertapati, kalau jagomu kalah, kamu harus pulang sekarang juga. Tetapi kalau jagoku kalah, aku masih ada jago lagi. Apakah kamu masih ada jago lagi? Jack Danu, benar Paduka, kami ini semua sudah siap bertarung.
Jago Paduka boleh memilih salah satu dari kami, dan kami mohon yang kalah tidak boleh dibantu oleh siapapun. Tidak boleh ada kecurangan, apalagi pengeroyokan oleh semua prajurit Paduka. Dengan hati yang agak mendongkol, ada lawan berani mengajukan banyak syarat. Nulinggo Kertapati terpaksa menyetujui syarat yang diajukan Jack. Tujuannya hanya ingin mengetahui sampai di mana kepala pasukan yang diandalkan tidak mempan senjata tajam mampu mengalahkan lawannya, Nulinggo Kertapati. Ya Jack, aku terima syaratmu.